Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Crypto Pogogo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya teman-teman semua. Dan semoga di setiap video yang saya buat itu sedikit mendapatkan edukasi baik dari cryptocurrency secara keseluruhan dan juga ekosistem dari blockchain scale sendiri. Nah, untuk video ini sudah beberapa video saya tidak menampilkan wajah, hanya saja suara yang akan saya tampilkan, dan semoga di beberapa video ke depan saya itu bakalan menampilkan wajah. Di video kali ini saya ingin bahas tentang istilah-istilah yang berada di Scale Network sendiri. Apa saja sih istilah-istilahnya itu, tapi sebelum kita beranjak ke sana, saya ingin melihat dulu harga dari Scale sendiri. Ini mengalami kenaikan lumayan, cukup lumayan. Untuk per satunya itu 473 perak. Dan kalau teman-teman ragu mengenai Scale Network, silahkan berkomentar di kolom komentar. Kita bisa tanya apa saja atau bergabung di komunitasnya. Di sini saya sudah membuka artikel yang dipublish dari 15 Februari lalu, dan ada beberapa ringkasan yang berada di Scaleverse atau istilah-istilah yang berada di Scaleverse. Yang pertama itu node arsip node unduh dan simpan seluruh status rantai Scale sejak blok Genesis dan sajikan data ini untuk pengindeksan atau query. Kemudian tanda tangan ambang BLS adalah skema tanda tangan ambang kriptografi yang memungkinkan pengguna untuk memverifikasi bahwa penandatangannya asli. Metode yang terbukti aman ini memungkinkan banyak pihak untuk menandatangani pesan, dan tanda tangan yang dihasilkan ini kemudian dikumpulkan dan diverifikasi pada Scale. Yang ketiga, arsitektur node yang terisi struktur subnode kemas yang unik, membuka kinerja tingkat perusahaan yang menawarkan opsi pengembang dApps setara dengan sistem terpusat, termasuk elastis, konfigurasi, dan modularitas. Jadi dApps-nya ini memiliki power yang sama dengan sistem atau struktur yang terpusat. Jadi maksudnya, kalaupun karena ada banyak blockchain di dalam Scale Network atau di dApps-nya ini, tetapi powernya itu sama dengan blockchain utamanya, tidak bakalan berubah sedikit pun, bahkan lebih secure dan juga lebih menambah power di blockchain utamanya Scale. Asli dari Ethereum, Scale dapat dioperasikan dan dibangun secara terpadu dengan Ethereum. Integrasi ini membawa keamanan dan keandalan ke jaringan Scale, sambil juga menciptakan aliran pendapatan bersama dengan Ethereum yang membawa nilai bagi kedua jaringan. Untuk ekosistem Ethereum sendiri, kita ketahui sudah ada banyak sekali ekosistem yang berada di bawahnya, dan dengan adanya Scale Network ini, dia membantu cara kerja dari Ethereum atau meringankan beban dari si Ethereum. Kemudian ada Hub Chain bertindak sebagai stasiun layanan ke rantai dApp.
daripada pertukaran dan pasar yang hidup di setiap rantai tunggal yang menghasilkan likuiditas terfragmentasi. Hub dirancang untuk menyediakan layanan likuiditas, swapping, dan pasar untuk rantai dApps. Rantai hub sekali dijalankan oleh komunitas. Ada beberapa hub yang sudah jalan running. Calypso NFT Hub, Hub Likuiditas Europe, kemudian Hub Nebula Gaming, dan dari ketiganya ini mereka memiliki project-project atau dApps tersendiri. Misalkan Nebula Gaming, dia menaungi beberapa platform game dan dia menyediakan developer untuk meng-create game tertentu dan mengkoneksikannya ke dalam jaringan Scale Network. Scale Hub Chain, tempat pembelian penjualan pencetak NFT berlangsung. Calypso Hub saat ini adalah rumah dari pasar NFT pertama di Scale, yaitu NFT Trade. Wow. Hub likuiditas, rantai hub Scale untuk semua hal likuiditas di Scale. Europa Hub adalah tempat likuiditas antara token dikelola dan di mana pengguna akan on-ramp dan off-ramp ke Scale versi. Hub Nebula Gaming, Scale Hub Chain untuk game yang tidak membutuhkan sumber daya rantai penuh. Hub Nebula didorong oleh para pemain di komunitas game Scale. Rantai desentralisasi ini akan menampung banyak game. Seperti yang saya bilang tadi, dia memiliki banyak game yang berada di bawahnya dan itu terkoneksi dengan jaringan Scale. Yang kedua, IMA Bridge. Jembatan IMA memungkinkan pengguna untuk mentransfer token ke dan dari Ethereum dan melintasi Scale Chain. Jembatan Scale IMA mendukung ETH, ERC20, ERC721, dan ERC115 secara natif dan dapat diperluas untuk mendukung standar token lain atau logika pesan lainnya. IMA bergantung pada validator untuk menandatangani dan memverifikasi pesan antara mainnet Ethereum dan Scale dan menggunakan kontrak pintar yang berjalan di Ethereum untuk mengelola penguncian dan pembukaan kunci kotak deposit pada mainnet. Kemudian ada program hibah inovator. Scale memberikan hibah kepada pembangun dan proyek Web3 yang berkontribusi pada pengembang dan pertumbuhan ekosistem Scale. Program inovator adalah untuk proyek yang ingin dibangun di atas rantai khusus dApp Scale atau rantai komunitas. Pelajari lebih lanjut tentang program inovator. Finalitas instan. Ethereum mainnet memiliki waktu finalitas sekitar 6 menit yang tidak ideal untuk dApps. Volume transaksi tinggi pada rantai Scale. Blok memiliki finalitas instan, ini secara signifikan mengurangi MEV, serangan bandit, waktu, dan menghilangkan masalah apapun dari rantai ORG yang telah mengganggu blockchain generasi sebelum yang berjuang dengan latensi finansial lambat. Bukan finalitas lambat. Penskalaan linear. Scale Network menggunakan sistem penskalaan linear di mana subnode tervirtualisasi baru dapat membuat rantai baru untuk seluruh jaringan. Ketika setiap node baru bergabung dengan jaringan, daya komputasi dan kapasitas seluruh sistem juga meningkat. Ini memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan tanpa masalah kemacetan jaringan. Kemudian ada Metaport. Metaport teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Kemudian ada modular. Modularitas Scale memungkinkan untuk desentralisasi dan dapat diskalakan secara khusus sambil menyelesaikan biaya gas dan menawarkan latensi rendah. Modularitas Scale dicapai melalui pembuatan rantai Scale dan penguasaan kembali simpul dengan rantai Scale tunggal yang mampu mencapai 397,7 TPS. Yang terbukti 100 chain dapat memproses 39.777 TPS, sementara 1.397.700 TPS berkat arsitektur modular Scale. Jadi memang modular ini
dengan semakin banyaknya rantai yang berada di dalam jaringan Scale itu bakalan mempercepat transaksi atau banyak menampung transaksi di satu waktu. Kita coba kalikan 2, 397,7 kali 2 karena 795, karena total chain yang berada sekarang itu ada 20. Berarti untuk power dari blockchain Scale itu baru menampung 795 TPS untuk saat sekarang. Multi-chain, kemudian ada yang namanya multi-chain. Multi-chain memiliki beberapa definisi dalam kasus Scale. Multi-chain mengacu pada jaringan beberapa, saat ini 19, sebenarnya ada 20. Rantai Scale membentuk jaringan Scale. Ini adalah blockchain EVM yang saling terhubung yang digunakan dari manajer Scale di Ethereum Mainnet. Rantai khusus aplikasi dan rantai komunitas bersama menghilangkan kebutuhan untuk bersaing untuk sumber daya ruang blokir. Yayasan Node, jaringan ekonomi terdesentralisasi. Node Foundation adalah entitas nirlaba yang berbasis di Liechtenstein yang dibuat untuk melaksanakan misi mendukung proyek sumber terbuka Scale Network. Kemudian ada penyimpanan di rantai. Scale memungkinkan dApps untuk menyimpan file di chain lokal yang membuka kasus pengguna Web3 baru. Misalnya, gambar NFT dapat disimpan di rantai secara terpercaya daripada platform cloud hosting terpusat. Pada blockchain lainnya, tanpa penyimpanan file di chain, pengembang mungkin perlu membayar menyimpan cloud pihak ketiga yang juga dilengkapi masalah privasi. Terus kemudian ada keamanan pulat, keamanan security pulat. Ada rotasi acak, ada S-Pool, ada stasiun S-Pool. Kemudian rantai Scale, Scale DAO, Lab Scale, Manager Scale, Scale Network, Oracle Scale, Scale VLC, Scale ZK, SKL, Scale Staking, SIM Node, Validator, Zero Gas fee arsitektur. Wow, ada banyak sekali istilah-istilah yang berada di Scale. Tetapi untuk di saat sekarang itu S-Pool ini yang ini saya coba ambil yang poin-poin penting. S-Pool adalah token asli pada rantai Scale yang berfungsi sebagai gas. Jadi dia membedakan antara blockchain yang menampung gas dan itu tidak terbatas jumlahnya. Teman-teman bisa ambil di sana, dan namanya itu di stasiun S-Pool atau pom bensin untuk pengisian gas, sama kayak Pertamina gitulah. Kalau kita kehabisan bensin, kita ngisi di situ. Ini cerdasnya engineering dari Scale. Dia memisahkan fee di jaringan utamanya, tetapi itu masih dalam rantai Scale sendiri yang fungsinya ya sebagai untuk bertransaksi dan tidak dibebankan biaya apapun, kayak semacam voucher gitulah. Kemudian voucher kita klaim di sana dan ya kita bisa melakukan transaksi dan sebagainya. S-Pool, stasiun S-Pool itu mereka satu kesatuan. Blockchain individual yang membentuk Scale Network dikenal sebagai Scale Chain. Blockchain EVM khusus aplikasi ini saling berhubungan dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pengembang. Ini merupakan pemartisian sumber daya yang efisien dan tidak ada persaingan untuk memblokir uang. Panjang ya. Intinya di Scale itu ada banyak kemudahan dan mereka idenya itu mind blowing sekali untuk mengurangi atau memerangi biaya gas yang tidak ada otak sampai dengan sekarang. Anggaplah kita menggunakan Polygon pun kita harus mengeluarkan $1 atau $0,8 sekali transaksi itu, atau
500 perak lah, 500 perak sekali transaksi. Kita kalikan aja berapa kali kita transaksi di crypto game atau metaverse. Masih 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 apa namanya, masih membebani kita sebagai pelaku. Tapi di Scale ini dia menghilangkan itu semua, dan itu kita bisa manfaatkan secara gratis. Kita coba lihat Scale. Nah, kita lihat berita terbarunya. Ini anti-threat platformer. Dan ini dia bersama CEO Covalent wawancara kemarin, dan juga CEO Scale. Ini kita kalau mau deploy apa namanya, token atau ya token di jaringan Scale, cukup mudah. Cara kerjanya kita bisa menentukan nama tokennya apa, simbolnya apa, total supply berapa. Cukup mudah. Untuk get S-Full itu kita bisa memanfaatkan tadi yang saya bilang, stasiun S-Full. Dan untuk komunitas sendiri, mereka open kok, mereka transparan. Teman-teman bisa main ke podcastnya, kemudian ke YouTube-nya, ke LinkedIn, Twitter, Telegram, Discord, dan lain-lain. Ini teman-teman bisa kalau teman-teman merasa lesu kenapa kripto itu sekarang tidak bagaimana hype, berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, itu karena sirkulasi yang bisa dibilang ini login nggak kita di sini ya? Coba kita nggak ada login ya di sini. Gimana nih guys? Kita kalau mau dengar ini hasil rekaman podcastnya bersama beberapa CEO. Sebenarnya bagus sih ini Scale sendiri, cuman memang dari IT-nya yang kurang kurang banyak, jadi untuk penampung semua dApps itu agak-agak sulit ketika dikerjakan sekalian, karena sistem rantainya berbeda-beda. Mungkin saja kekurangan karyawan, dan juga iya lebih ke utama kekurangan karyawan. Tetapi mereka tidak begitu kendor dalam hal bekerja, karena kita ketahui di beberapa 2 bulan belakangan ini ada banyak sekali partnership yang bergabung di Scale, tetapi untuk di statusnya sendiri baru ada 20 chain yang terdaftar, dan
masih ada banyak lagi. Oke, seperti yang saya bilang tadi, mana ya? Oh, udah saya ini. Misalkan karena tadi ini perhitungannya ini nih. 397,7 kali 2 karena 20 dApps atau 20 chain yang sudah terhubung. Kalau misalkan dia punya 1000, 397,7 kali 100, 39.770 TPS. Wow, semakin banyak orang bergabung itu dia malah senang, blockchainnya malah senang karena itu meningkatkan skalabilitas dan juga power dari blockchainnya untuk melakukan transaksi. Mungkin sekian dulu video singkat kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan edukasi dan juga informasi dari Scale Network, terutamanya ekosistemnya, dan kita berjumpa lagi di video saya berikutnya. Semoga teman-teman senang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and stay classic. Bye bye.